Shalom, perkenalkan nama saya Kristanti Lodialankui, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan mereview buku sosiologi karya Colin Campbell dengan judul Has Sociology Progressed? Maurits Ginsberg adalah seorang tokoh yang penting dalam sosiologi Inggris. Dia berperan penting dalam mendirikan asosiasi sosiologi di Inggris. Ia menjadi ketua pada tahun 1951 dan kemudian menjadi presiden dari 1955 hingga 1957. Dia juga editor The Sociology Review di tahun 1930-an. Profesor Martin White pada saat ini masih dianggap paling bergensi di negara tersebut. Mace sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai Raja Maker. Sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penilai eksternal, dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris untuk membantu pengangkatan profesor dalam disiplin sosiologi yang baru didirikan. Dia juga editor dari British Journal of Sociology. Sejak didirikannya pada tahun 1950 hingga 1965, sekarang jika tokoh-tokoh seperti itu jelas penting di masanya, seperti Ginsberg dan McGrath, dapat dengan mudah dilupakan jika nasib yang sama menunggu pemimpin hari ini. Mike Severs tidak diketahui sosiologi 60 tahun dari sekarang seperti Ginsberg dan McGrath sampai hari ini oleh para generasi. Dan jika memang itu yang terjadi, apakah itu penting? Dan saat ini terjadi, nama Maurits Ginsberg tidak terlepas dari topik. Sebagai salah satu bukunya yang terkenal di zamannya disebut The Idea of Progress. Mungkin akan melakukan tidak heran mendengar bahwa dia mempercayai hal-hal seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita sejauh ini sebagai sosiologi yang bersangkutan dirujuk dalam bibliografi Scout dan dirujuk untuk sekali dalam teks meskipun namanya tidak muncul dalam indeks. Pemegang berikutnya termasuk T.H. Marshall dan David Glass seharusnya jelas bahwa dalam membicarakan kemajuan disipliner, saya tidak membuat asumsi tentang kemajuan masyarakat karena penilaian tersebut melibatkan kriteria yang berbeda. Jadi saat disiplinari yang mengacu pada kemajuan dalam pemahaman, kemajuan masyarakat akan melibatkan pemanggilan kriteria moral dan karenanya penilaian tentang yang baik, yang adil, dan yang adil. Ini artinya secara teoritis sangat mungkin sosiologi berkembang tanpa hal itu dan kemudian. Mengapa perlu berbicara tentang sosiologi dan reputasi abadi mereka atau lebih tepatnya kurangnya itu? Jawabannya adalah karena kita yakin bahwa topik ini berkaitan langsung dengan masalah yang menjadi perhatian kita semua, dan itulah pertanyaan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan yang membuat termotivasinya diri. Jelas pada satu tingkat orang bisa mengatakan seperti siapapun yang dibayar oleh pekerjaan kami hanya melakukan pekerjaan kami untuk mencari nafkah, dan semua orang yang menyertai itu seperti yang mampu mendukung mereka untuk bergantung pada kita atau untuk memastikan bahwa kita memiliki pensiun yang cukup untuk hidup saat kita pensiun. Tapi disarankan bahwa akan lebih dari itu. Beberapa dari kita mungkin juga termotivasi sampai para tertentu dengan rasa kewajiban publik, yaitu dengan keinginan untuk menggunakan milik kita keahlian untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan baik yang dibuat oleh lokal maupun pemerintah pusat, oleh sektor sukarela atau oleh bisnis adalah benar-benar berbasis bukti. Atau alternatifnya kita mungkin dimotivasi oleh sesuatu yang lebih jelas, motif idealis, seperti keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memerangi apa yang kita miliki dianggap sebagai kejahatan kita, seperti rasisme, seksisme, atau homofobia, atau bahkan jika motivasi kita lebih bersifat ideologis untuk membantu membangun sebuah negara. Namun saya menyarankan bahwa ada motif lain yang mendorong banyak dari kita terus melakukan apa yang kita lakukan, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan salah satu dari kita, meskipun mungkin tidak diartikulasikan sesering atau secara eksplisit. Ini adalah keinginan untuk ketenaran, karena seperti yang diungkapkan oleh Miguel de Unamuno dalam satu hal, kesimpulan seperti itu cukup jelas karena sebagai inti sosiologi dan seperti kebanyakan akademisi dan memang banyak oleh orang profesional yang termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari rekan kerja. Karena itu biasanya merupakan persyaratan penting untuk promosi. Keinginan untuk melihat diri sendiri sebagai sukses, dan ini adalah keinginan untuk percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan berkontribusi pada kemajuan disiplin, untuk percaya pada dasarnya bahwa kami telah membantunya menciptakan sebuah kemajuan.
Inilah yang bagi banyak dari kita atau banyak orang melakukan apa yang kita lakukan sebagai panggilan. Artinya seperti yang dikatakan Weber bahwa kita hidup untuk daripada hidup off atau disiplin. Dan dengan berpegang pada hal ini, kebenaran dapat kita percaya bahwa kita telah mencapai tingkat yang kecil atau keabadian. Artinya percaya bahwa pekerjaan kita akan terus berjalan setelah kematian kita. Ini belum tentu untuk menegaskan bahwa kami percaya inti dalam generasi yang akan datang masih akan mengikuti pekerjaan kami bagaimanapun juga. Menurut Maurice Ginsberg dan juga nasib M.C. Wright, tidak bisa begitu saja berhenti bahwa pekerjaan mereka tidak memiliki pengaruh yang abadi terhadap disiplin, tetapi oleh karena itu karya yang mereka kutip tentu akan dibangun meski hanya dalam jumlah kecil. Pencapaian kami, masalah yang menjadi perhatian adalah apakah ini sebenarnya benar, apakah bukti benar-benar mendukung anggapan bahwa disiplin pengetahuan primer terakumulasi dengan cara ini, dan karenanya pemahaman itu berkembang dengan konsekuensi bahwa kami memiliki alasan kuat untuk mempercayai apakah ada kemungkinan mencapai bahkan sebagian kecil dari keadilan. Apakah ada kemungkinan kita mencapai sebagian kecil dari keadilan itu? Untuk mengungkapkan lebih sederhana, apakah kita benar-benar telah berkembang melampaui Ginsberg dan McCrae karena disiplin perlahan berkembang dalam pemahaman cara kerja masyarakat dan kehidupan sosial secara lebih umum. Itu tidak seperti terlintas pikiran bahwa ini mungkin bukanlah masalah jauh dari kemajuan disiplin yang saya sukai dan memutuskan untuk memilih sebagai karirnya. Mungkin tidak benar-benar kemana-mana, kecuali mungkin dalam lingkungan, tapi kemudian muncullah kecurigaan bahwa asumsi-asumsi itu sekarang dimiliki oleh banyak orang muda yang berada di posisi tertentu. Mengambil langkah pertama mereka di jenjang akademis, hanya kecurigaan, bukan hanya para pemula yang memiliki berbagai tanggapan. Memang akan terkejut jika ada banyak anggota profesi yang tidak percaya bahwa kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sifat kehidupan sosial dan interaksi sosial, masyarakat dan lembaganya, serta proses perubahan sosial dan budaya daripada yang terjadi 50 atau 60 tahun yang lalu. Untuk kecenderungan ini, menurut pengalaman berbagai orang, menjadi asumsi diam-diam mendasari aktivitas kami sebagai peneliti, serta yang cukup eksplisit bagi kami sebagai seorang peneliti. Tapi apakah itu benar? Atau lebih tepatnya, dapatkah ditunjukkan menjadi benar? Ini bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab, mengingat ingatan yang dimiliki tidak dapat diandalkan dan fakta bahwa beberapa orang tidak berani memberi mereka rincian yang diperlukan saat penelitian. Namun bukti anekdotal menunjukkan kepada peneliti bahwa tidak hanya itu materi teoritis yang mereka kenal agak berbeda ya dari yang dimiliki usia mereka, tetapi juga karena itu agak terbatas dan terspesialisasi karakter. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tapi klaim seperti itu memang benar dilakukan karena prestasi biasanya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian seperti itu bersifat subjektif dan lebih mudah semakin sedikit orang yang tahu tentang sejarah disiplin. Selain itu, fakta itu perubahan masyarakat memudahkan untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, padahal menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah sosiologi. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan dari kata terbaru ditambah dengan efek kedekatan dengan singkatan memori sosiologi. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan. Adalah cara mapan untuk memperoleh reputasi dari kebaharuan. Kebaharuan palsu, ketidaktahuan sejarah, kekeliruan kata terbaru, batas memori sosiologi, kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Karena kemajuan merupakan sesuatu hal yang penting. Setelah semua itu adalah sesuatu yang cenderung kita bicarakan sebagian besar, seperti kita mengukur kemajuan yang sedang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa. Memang dalam konteks ini semakin diterima begitu saja akrab seorang siswa menjadi dengan literatur dalam disiplin, sehingga kita mampu untuk memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis. Maka dikatakan maju, tapi kemudian jika ingin menyarankan agar kami juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi studi dari penelitian, pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita juga akan maju. Tapi apakah kita juga tidak berasumsi seperti itu? Perkembangan mikroindividualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar.
Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kami lebih seperti siswa daripada yang kami pikirkan. Dan itu dalam kenyataan hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kami. Dan bahwa tidak ada bukti bahwa di mana kita berakhir, yaitu tingkat pemahaman umum tentang kehidupan sosial dan fenomena sosial. Lebih dari itu, lebih maju dari generasi-generasi sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.